Halo, Assalamualaikum. Salam mahasiswa baru Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, program studi bimbingan dan konseling. Penyusunan kurikulum yang kita tawarkan melibatkan berbagai unsur stakeholder, mulai dari internal maupun eksternal, mitra dan alumni kita libatkan dalam penyusunan kurikulum dalam program studi bimbingan dan konseling. Profil lulusan di program studi bimbingan dan konseling sebagai tenaga guru BK yang profesional di satuan pendidikan, yang kedua sebagai peneliti di bidang pendidikan, ketiga sebagai pendamping pekerja sosial dan tenaga personalia di sebuah perusahaan, dan yang ketiga sebagai tenaga dosen bila mana memang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Proses pendidikan yang ditempuh sebagai unggulan program studi adalah jalur RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau, dengan menawarkan mahasiswa untuk bisa lulus dalam kurun waktu 3 semester dari diploma, sarjana maupun dari SMA dengan pengakuan pengalaman kerja. Dosen kami memiliki 8 dosen yang berkualifikasi bimbingan dan konseling, di antaranya 2 dosen yang memiliki kualifikasi doktor dan 6 dosen yang memiliki kualifikasi magister, ditambah 2 dosen yang memiliki kualifikasi profesi, yaitu PPK profesi konselor. Demikian deskripsi singkat dari program studi bimbingan dan konseling. Selamat bergabung kepada calon mahasiswa baru program studi bimbingan dan konseling. Selamat berkarya dan kita siap untuk melayani mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vika Trisa Putri, mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bank Nusantara. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang menarik dan berharga bagi saya selama berkuliah di BK Universitas Bantara Sukoharjo. Salah satunya dengan berkuliah di BK Universitas Bantara, kita bisa mengembangkan skill kita, minat dan bakat dan juga karir kita. Dan di BK Universitas Bantara ini membuka luas pengalaman untuk mahasiswa yang ingin menceritakan dan juga mengembangkan skillnya di bidang UKM, juga HMP, ada organisasi atau kegiatan yang ilmiah seperti PK Ormawa, PKM, dan juga kegiatan yang sangat bagus lainnya. Oleh karena itu, teman-teman, yuk gabung ke BK Universitas Bantara Sukoharjo karena di sini bukan hanya belajar, tapi mengembangkan skill karena nantinya akan terjun di dunia industri, perusahaan maupun pendidikan. BK Universitas Bantara sangat bagus dan menarik untuk kalangan era dunia abad 21. Selamat siang Mas M. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah hari ini siang. Ya, alhamdulillah. Tadi perjalanan ke ruang BK ini bagaimana? Pakai motor atau jalan kaki Mas? Saya dari kosan ke sini jalan kaki Bu. Kebetulan di sini panas. Panas banget Bu, nggak kayak di Bengkulu. Di Bengkulu itu rasanya ya sedikit dingin daripada di sini, karena yang di Bengkulu kan hutannya masih asli, jadi nggak sama kayak di Sukoharjo. Iya sih, memang cuaca Sukoharjo siang ini memang lagi terik-teriknya ya Mas ya. Iya. Kalau boleh tahu, udah berapa lama ya Mas tinggal di Sukoharjo? Saya di sini sudah 3 tahun. 3 tahun. Ya. Dan saya ke sini itu di kuliah. Kuliah. Di sini. Oke, 3 tahun ya Mas ya. Kalau boleh tahu, pada saat bulan-bulan pertama Mas tinggal di Sukoharjo itu boleh diceritakan bagaimana secara umum terlebih dahulu hambatan atau masalahnya? Sebenarnya sulit itu berat karena perbedaan budaya antara di Sukoharjo sama di Bengkulu beda, sangat jauh berbeda. Jadi rasanya kayak campur aduk.
Itu Bu, karena saya pribadi itu senang kuliah di sini bersama dengan sipil, tetapi saya merasa lingkungan itu membuat saya kurang nyaman di sini. Begitu Bu. Baik. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan kejujuran dari Mas M ya. Memang bukan hal yang mudah sebenarnya untuk jujur, terbuka, apalagi datang langsung ke sini ya Mas. Dan tujuan kita kali ini tuh kita akan melaksanakan konseling individu yang bertujuan untuk membantu Mas M agar bisa memetakan masalah dan hambatan yang Mas M alami di Sukoharjo saat ini dan bisa membuat Mas M berkuliah dengan tenang dan nyaman. Kebetulan sekali Bu, saya mencari teman untuk bercerita karena syukuri selama 3 tahun itu saya mengalami sendiri. Jadi saya sekarang itu kalau sebelum-sebelumnya saya masih kuat, tapi kalau sekarang tidak kuat lagi. Oke, baik. Kalau begitu gini aja ya Mas. Kita sepakati saja. Sesi konseling individu kita kali ini itu dengan alokasi waktu kurang lebih 40 menit. Itu apakah Mas M setuju? Setuju Bu, untuk 40 menit mungkin cukup untuk menceritakan permasalahan yang saya alami saat ini. Oke, sebelum kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, saya ingin memberikan sebuah informasi penting ya Mas. Jadi di ruang ini kita memegang teguh asas kerahasiaan, yang mana ketika Mas M menceritakan semua permasalahannya, ini akan ditutup dengan rapat-rapat tanpa sepengetahuan pihak manapun, baik dosen maupun teman sekelas, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin Mas M. Dan kalaupun Mas M mengizinkan, itu pasti akan dirahasiakan identitasnya. Begitu. Jadi Mas M bisa bercerita dengan aman dan nyaman di sini. Karena sebenarnya saya ingin bercerita kepada teman sekelas, tetapi saya takutnya nanti ketika saya terbuka terkait permasalahan saya nanti itu takutnya malah mereka merasa saya cerita gaya mereka atau perbedaan mereka. Tentu saja tidak ya Mas ya. Insya Allah di sini Mas M bisa bercerita dengan aman, nyaman, dan tanpa takut dihakimi. Nah selain itu juga kita juga ada asas kesukarelaan. Jadi Mas M itu kesini tanpa ada paksaan dari pihak manapun ya Mas ya, alias sukarela. Iya, saya kesini suka rela Bu, karena saya ingin cerita dari saya ingin cerita masalah saya dan saya ingin cari solusi untuk masalah saya saat ini. Bagus sekali. Nah, maka dari itu sebelum kita melanjutkan langkah yang sebelumnya, saya berharap Mas M bisa terbuka dan jujur akan masalah Mas M karena itu merupakan kunci keberhasilan dari proses ini. Nah, sebelum itu kita tanda tangan dulu terkait dengan inform consent atau kesepakatan persetujuan Mas M melaksanakan proses individu kali ini. Saya berharap Mas M komitmen ya Mas ya dalam proses ini. Bisa dibaca terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Mas M atas komitmen dalam menjalankan konseling individu. Baik, terima kasih Mas M. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya mau bertanya, sejauh mana Mas M tahu tentang tujuan konseling kita kali ini? Baik, sejauh ini yang saya tangkap itu dari Ibu ingin membantu saya untuk mencarikan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini supaya nanti tidak terjadi cemas atau gangguan ya mental atau Bagus sekali. Nah, kalau begitu, apakah Mas M sudah siap dan sanggup untuk mengeksplorasi masalah yang sedang Mas M alami dan mungkin pikiran-pikiran yang masih mengganjal? ya, saya sanggup menyampaikan semua permasalahan yang saya alami.
Oke, luar biasa sekali kesiapannya. Sebagai jembatan, saya mau bertanya Mas. Nah, bagaimana dinamika komunikasi jika Mas M menggunakan logat asli dari daerah asal Mas M di lingkungan sekitar saat ini? Di situ ada masalahnya Bu, karena ketika saya menggunakan logat saya yang di Bengkulu berkomunikasi dengan di warga Sukoharjo dan di lingkungan Sukoharjo itu mereka kelihatan bingung dikarenakan intonasinya itu sangat berbeda, yang dimana kalau di Bengkulu itu intonasinya gas, tegas, cepat dan langsung to the point, tidak ada basa-basi sama sekali begitu Bu. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan mereka bingung. Begitu juga sebaliknya saya juga bingung ketika mereka berkomunikasi, karena itu tadi mereka berkomunikasinya dengan nada yang lembut dan tutur kata yang baik gitu. Jadi nggak seperti logat dari Bengkulu yang dimana langsung to the point dan tegas gitu Bu. Dan satu lagi itu ketika saya berbicara dengan logat saya yang di Bengkulu itu saya seperti dianggap saya itu marah-marah. Jadi saya Oke, jadi perbedaan intonasi, perbedaan kosakata, dan struktur bahasa itu memang sangat ekstrem bagi Mas M ya? ya. Lalu ketika perbedaan itu terjadi, apa yang ada di pikiran Mas M? Ketika saya di situasi tersebut, pikiran saya itu langsung kacau, di mana saya langsung overthinking. Saya berpikiran mereka berpikiran saya itu orang yang suka marah-marah, atau malah lebih buruk lagi, saya dianggap sebagai orang yang pantas untuk dibully karena intonasi atau nada yang tegas itu tadi, yang berbeda jauh sama di Sukoharjo yang lemah lembut gitu. Saya berpikiran kayak itu, dan ditambah lagi saya berpikiran juga bahwasanya itu ini orang Sukoharjo itu nggak menerima orang luar karena intonasi yang tegas atau memang perbedaan budaya gitu. Oke, jadi kalau begitu kita pilih satu persatu dulu ya Mas ya. Nah, ketika pemikiran itu terjadi, apa yang Mas M rasakan? Ketika itu terjadi, maka saya merasa cemas, tiba-tiba ada resah dan saya langsung nggak tahu harus ngapain karena tiba-tiba cemas itu tadi. Setiap kali saya berbicara dan membuka mulut itu terasa seperti berat gitu loh, karena semangat itu tadi. Pada saat rasa cemas itu tadi menguasai diri Mas M, tindakan nyata apa yang Mas M lakukan di kos atau di lingkungan ini? Ketika itu terjadi, saya di situasi tersebut saya pertama ketika saya ngobrol saya kan diam dan saya nggak bisa menjawab apa itu, dan begitu situasi itu berlalu itu tetap aja berpengaruh ke saya, dan dimana saya tidak mau berkomunikasi sama teman-teman. Saya lebih memilih untuk mengurungkan diri di kosan, dan ketika kemarin itu ada kerja kelompok, saya memilih untuk diam ketika ada masukan. Saya cuma bilang, oh ini bagus ya, baik, ini aja nggak apa-apa, cuma gitu Bu. Saya nggak bisa saya
takut untuk menyampaikan pendapat saya karena di situasi sebelumnya itu saya tidak menyampaikan, tetapi dari mereka kebingungan. Oke. Jadi kalau begitu kita lihat polanya bersama-sama ya Mas. Berarti ada situasi nyata yaitu perbedaan bahasa ya. Nah, situasi ini itu memicu pikiran negatif bahwa orang lain itu menghakimi dan melawan Mas M. Nah, pikiran negatif ini itu bisa menghasilkan perasaan yang cemas, takut, dan yang akhirnya itu membuat Mas M melakukan perilaku yang menarik diri seperti mengurung di kos dan ikut teman-teman gitu. Nah, apakah Mas M melihat keterkaitan hal ini? Iya, saya melihat keterkaitan ini karena yang saya rasakan itu tadi ketika saya memang berkomunikasi, tiba-tiba rasa takut itu muncul dikarenakan pada saat komunikasi sebelumnya itu saya seperti dibully atau dicap sebagai orang yang enggak tahu, yang tidak tahu etika gitu. Jadi saya takut ketika saya menyampaikan sesuatu, saya takut gitu. Oke, nah kalau begitu kita uji bersama-sama ya Mas tentang kebenaran dari pikiran-pikiran negatif Mas M tadi. Nah, Mas M tadi kan mengatakan kalau Mas M takut dijudge seperti orang yang tidak punya etika ya. Nah, saya ingin bertanya, selama 3 tahun ini, apakah pernah ada kejadian nyata di mana teman sekelas atau lingkungan Mas M itu secara terang-terangan mengejek Mas M? Kalau selama 3 tahun itu sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba langsung dijudge, yang langsung bilang bahwa kamu kayak gini, nggak pernah sama sekali sampai sekarang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka menunjukkan ekspresi bingung dengan logat bahasa daerah Mas M? Ketika saya tiba-tiba menyampaikan sesuatu dengan logat saya yang di Bengkulu itu, dari mereka kebingungan dan berkata, gimana Mas? Bagaimana Mas? Oh maaf Mas, kurang jelas seperti itu dulu. Jadi dari mereka itu seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya fakta lapangannya itu mereka masih belum paham. Bukan berarti mereka itu membenci atau menolak Mas M, bukan begitu? Ya karena ya mungkin itu asumsi dari saya sendiri, dari pikiran overthinking Bu, mungkin ya kan, karena ketakutan. Nah, tepat sekali. Begitu Mas. Jadi, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Dari sudut pandang yang lebih objektif. Nah, jadi Mas M itu kan merupakan seorang perantau dari Bengkulu dan baru datang ke Sukoharjo. Nah, apakah wajar jika seseorang itu merantau ke tempat yang baru dan ini tuh memang berbeda provinsi dari Sumatera ke Jawa. Nah, apakah wajar jika hal tersebut bisa mengalami gegar budaya? Kalau menurut saya sendiri itu sebenarnya wajar Bu, karena itu tadi perbedaan budaya, perbedaan tenaga bicara, perbedaan perilaku atau tata tutur kata yang berbeda, itu sangat-sangat wajar. Betul sekali. Nah, ini tuh merupakan proses yang sangat manusiawi dan sangat wajar. Dan mengenai masyarakat Sukoharjo itu pada umumnya lingkungan yang sangat terbuka dengan mahasiswa perantau, asalkan mahasiswa tersebut mau terbuka juga. Nah, kalau semisal di situasi yang lain salah paham bahasa tersebut terulang lagi, bagaimana pikiran baru dari Mas M yang lebih rasional untuk menggantikan pikiran negatif yang lama? Ketika itu terjadi, saya berpikiran, wah mungkin mereka nggak paham atau mungkin mereka memang kebingungan dari hal apa yang saya sampaikan.
saya dari orang Bengkulu, jadi perbedaan pendapat atau perbedaan budaya, perbedaan tutur kata, tata bahasa juga berbeda. Jadi kita paham mungkin bisa pakai bahasa Indonesia yang netral. Luar biasa Mas M, itu tadi merupakan bentuk restrukturisasi kognitif yang sangat bagus. Nah, bagaimana rasanya di dada Mas M setelah mengucapkan kalimat alternatif tadi? Yang saya rasakan saat ini ya Bu, ketika saya sudah mengucapkan kalimat itu tadi, saya merasa lebih ringan, lebih rileks di badan dan di pikiran, lebih ringan, lebih plong, dan kecemasan yang sebelumnya sering muncul itu berkurang untuk sekarang. Oke, bagus sekali Mas M. Mengubah pikiran itu merupakan langkah awal yang sangat hebat. Nah, namun pikiran positif tersebut harus didukung oleh tindakan yang nyata agar adaptasi sosial Mas M itu bisa benar-benar berubah. Oleh karena itu, saya di sini menggunakan teknik kontrak perilaku. Nah, jadi kita nanti akan merancang beberapa komitmen positif yang baru untuk Mas M bisa lakukan selama 1 minggu. Iya, baik. Tapi sebelumnya saya mau tanya Bu, perilaku apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya nanti saya bisa lebih baik lagi, lebih yang dimana kecemasan itu bisa hilang sebelumnya dan rasa takut itu tidak ada lagi. Oke, jadi kalau itu kita rumuskan bersama-sama saja Mas. Nah, itu sebenarnya datang dari kesanggupan Mas M sendiri. Jadi pertama itu kita tuliskan perilaku lama apa yang bisa merugikan orang lain, bisa merugikan Mas M, dan yang mau dikurangi dalam diri Mas M. Apa saja tadi? Yang lama yang sering saya lakukan itu yang pertama ketika pulang kuliah itu saya lebih langsung masuk kamar, saya langsung mengunci diri. Itu ketika pulang ke kos. Terus ketika di kelas saya memilih untuk menjauh dari teman-teman, di mana saya memilih tempat duduk yang lebih pojok sendiri, yang dipakai sendiri supaya nanti tidak berkomunikasi. Gitu. Terus ketika ada kerja kelompok, saya lebih memilih untuk diam, karena saya takut itu menyampaikan pendapat saya. Dan ketika dari teman-teman itu menyampaikan atau menawar suatu saran, saya cuma bisa bilang iya, masalah ini saya nggak bisa menyampaikan pendapat saya. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya kita akan menyusun perilaku adaptif yang baru dan bisa Mas M lakukan selama 1 minggu ke depan. Nah, kita buat target secara bertahap aja ya. Apa kira-kira yang pertama kali Mas M lakukan? Target Mas M yang pertama untuk lingkungan kelas. Saya ingin menargetkan di mana saya ingin menyapa minimal banget itu 2 teman sekelas saya, ya walaupun cuma sekedar menyapa. Itu saya ingin sekali menyapa teman-teman setiap hari gitu. Oke, itu merupakan target pertama yang sangat ukur ya Mas ya. Lalu bagaimana dengan posisi duduk dan kerja kelompok? Posisi duduk yang saya rencanakan, saya ingin duduk di tengah-tengah dari teman-teman yang ada di kelas. Saya ingin berbagi teman-teman, saya ingin berkomunikasi juga. Terus ketika kerja kelompok, saya ingin sekali menyampaikan pendapat saya. Saya ingin menyampaikan pendapat saya ingin menyampaikan pilihan saya. Lalu untuk lingkungan kos, nah bagaimana cara Mas M meningkatkan bahasa lokal agar bisa terus berkomunikasi dengan teman-teman kos? Ketika kos ya, kalau di kos itu yang pertama itu saya ingin sekali berkomunikasi kepada teman-teman di kos, tidak langsung masuk ke kamar menggunakan diri, enggak. Saya ingin sekali berkomunikasi kepada teman-teman yang ada di kos. Dan selanjutnya ketika itu sudah
berjalan, saya akan belajar kosakata yang sering digunakan di Sukoharjo, yaitu bahasa Jawa, yang dimana saya sering sekali mendengar kata yang sering diucapkan teman-teman seperti matur suwun atau seperti J gitu. Jadi saya ingin belajar bahasa Jawa supaya nanti saya bisa paham juga apa yang mereka sampaikan. Oke, itu tadi merupakan rencana yang sangat berguna ya Mas ya. Ya. Nah, tapi di kontrak perilaku ini, agar Mas M lebih termotivasi, kita perlu menyepakati terkait self reward dan punishment consequence. Nah, lalu kira-kira kalau Mas M bisa melaksanakan kontrak perilaku ini selama 1 minggu, reward apa yang mau Mas M berikan kepada diri sendiri? Self reward ya. Oh ya, saya semenjak awal di sini itu saya senang sekali sama mie ayam, terutama mie ayam bakso. Jadi saya ketika kontrak itu tadi berjalan 1 minggu, saya ingin menghadiahkan diri saya sendiri itu dengan membeli mie ayam bakso yang spesial gitu. Oke, dia ya ayam bakso untuk reward diri sendiri. Nah, lalu untuk konsekuensi ketika Mas M sengaja melanggar atau malas menjalankan kontrak perilaku. Ketika kontrak itu saya langgar, saya akan memotong uang jajan saya selama seminggu, Bu. Terus saya akan membersihkan toilet yang ada di kosan saya. Oke, itu merupakan kesepakatan yang adil ya Mas ya. Lalu sebagai komitmen nyata, saya mau meminta tolong untuk Mas M menandatangani kontrak perilaku ini dan bisa menjalankan selama 1 minggu ke depan. Ya, terima kasih Mas M atas komitmennya. Mas M, saya sangat mengapresiasi Mas M dengan sebesar-besarnya karena tidak semua mahasiswa itu memiliki keberanian untuk datang secara sukarela ke sini dan menceritakan hambatan budayanya. Dan Mas M hari ini sudah mengambil langkah yang sangat besar. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu atas tadi kata-katanya membuat saya lebih dihargai di sini, dan saya akan lebih bersemangat lagi untuk menjalankan kehidupan selanjutnya gitu. Nah, berhubung kita sudah hampir selesai, sesi konseling kita sudah mendekati selama 40 menit, dan kita tadi juga sudah berdiskusi panjang lebar ya Mas, sudah menentukan strategi yang tepat. Nah, apakah Mas M ada yang perlu ditanyakan? Cukup Bu untuk permasalahan tadi, untuk solusi yang diberikan itu sangat cukup untuk membantu saya supaya tidak merasa cemas ketika di tempat umum atau berkomunikasi dengan lingkungan sekitar saya gitu Bu. Oke, alhamdulillah ikut senang mendengarnya ya Mas. Nah, mari kita simpulkan hasil pertemuan kita hari ini ya. Nah, hari ini itu kita berhasil mengidentifikasi bahwa kecemasan sosial yang Mas M alami itu bersumber dari pikiran yang negatif atau asumsi bahwa orang lain itu menghakimi logat daerah dari Mas M. Nah, kita telah merestrukturisasi pemikiran tersebut menjadi pikiran yang positif dan rasional, serta kita telah menyepakati kontrak perilaku yang bisa Mas M melakukan selama 1 minggu ke depan. Itu apakah sudah tepat? Sudah sesuai dengan apa yang saya alami di sini. Oke, baik. Untuk mengevaluasi hasil bagaimana pelaksanaan kontrak perilaku Mas M,
Bagaimana kalau kita sepakat aja Mas, minggu depan itu kita adakan pertemuan lagi di jam yang sama dan hari yang sama di ruangan ini. Baik Bu, saya sangat bisa untuk di minggu depan untuk kesini lagi karena minggu depan kebetulan saya nganggur ya kegiatan jadi tidak bisa. Oke, baik. Kesepakatan kita minggu depan sudah terkunci ya Mas ya. Sebelum pulang silahkan Mas M isi lembar kepuasan konseling terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Mas M. Semoga Mas M bisa melaksanakan kontrak perilaku ini dengan lancar dan tetap semangat. Sesi ini kita akhiri ya Mas ya, tetap semangat kuliahnya. Semoga selalu dilancarkan ya Mas. Ibu, saya juga terima kasih banyak Bu, selamat dan akan terus besar yang saya alami sekarang itu saya pamit dulu ya Bu. Ya, Selamat sore. selamat sore. Terima kasih. I just had to let you know you're